Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Mora Nathanael Sialagan dengan NIM 0810142510. Saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Roni Lukum, SPD MSc, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi cita-cita dan arah perjuangan bangsa Indonesia. Namun, Pancasila tidak lahir secara instan. Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang digali dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang telah ada sejak lama. Melalui kajian sejarah, kita dapat memahami bagaimana proses lahirnya Pancasila, tantangan yang ada dihadapi, serta perkembangan penerapannya dari masa ke masa. Dengan memahami sejarah Pancasila, diharapkan tumbuh rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu tentang 1. Proses perumusan Pancasila, 2. Pancasila pada masa UUD 1945, RIS 1949, dan UUDS 1950. Ketiga, Pancasila pada era Orde Lama. Keempat, Pancasila pada era Orde Baru. Dan yang kelima, Pancasila pada era Reformasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Check it out. Proses perumusan Pancasila. Untuk memahami Pancasila secara utuh, kita perlu mengetahui bagaimana proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahun 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 29 April 1945. BPUPKI memiliki tugas untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut muncul berbagai ulasan mengenai dasar negara Indonesia. Adapun usulan tersebut yaitu yang pertama, usulan Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat. Menurut Muhammad Yamin, Indonesia harus menjadi negara yang menjunjung persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, usulan Soepomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan konsep negara integralistik. Menurut Soepomo, negara harus menjadi satu kesatuan yang tidak memisahkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Negara harus mengutamakan persatuan serta menghindari perpecahan. Yang ketiga, usulan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan,
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno kemudian memberi nama kelima prinsip tersebut adalah istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Karena masih terdapat perbedaan pendapat, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam sidang tersebut ditetapkan 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila pada masa UUD 1945, RIS 1949, dan UUDS 1950. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem ketatanegaraan. Masa UUD 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadakan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. Pada masa ini, Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan berbangsa. Namun, kondisi negara saat itu masih belum stabil karena Indonesia masih menghadapi ancaman dari Belanda hingga ingin kembali menjajah Indonesia. Masa RIS 1949. Sebagai hasil konspirasi meja bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat yang terdiri atas beberapa negara bagian. Walaupun terjadi perubahan bentuk negara, nilai-nilai Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa UUDS 1950 atau masa Undang-Undang Dasar sementara. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada masa ini, muncul perdebatan mengenai dasar negara yang akan digunakan secara permanen. Namun, hingga akhirnya melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila pada era Orde Lama. Era Orde Lama berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, dan keamanan. Salah satu peristiwa penting adalah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembubaran Konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUDS 1950. Melalui dekret tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara semakin diperkuat. Pada masa Orde Lama, perkembangan konsep demokrasi terpimpin. Menurut Soekarno, demokrasi harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk menjadi persatuan bangsa. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai persoalan politik dan ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan nasional. Meskipun demikian, pada masa ini
Pancasila tetap menjadi dasar negara yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila pada Orde Baru. Era Orde Baru dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Orde Lama dan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru menekankan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu program yang terkenal adalah P4 atau Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Melalui program ini, masyarakat diberikan pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dijadikan pedoman dalam berbagai bidang seperti politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Pada masa ini, stabilitas nasionalis relatif terjaga dan pembangunan ekonomi mengalami kemajuan. Namun, di sisi lain, muncul kritik terhadap pemerintahan Orde Baru karena dianggap kurang demokratis, membatasi kebebasan berpendapat, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut akhirnya memicu gerakan reformasi pada tahun 1998 yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Nah, lanjut Pancasila pada era reformasi. Era reformasi dimulai pada tahun 1998. Pada masa ini, Indonesia memasuki kehidupan demokrasi yang lebih terbuka. Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Namun, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Globalisasi membawa banyak pengaruh positif seperti perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi. Akan tetapi, globalisasi juga membawa tantangan seperti menurunnya rasa nasionalisme, penyebaran berita bohong atau hoaks, radikalisme, intoleransi, dan konflik sosial di media digital. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diperkuat terutama di kalangan generasi muda. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dengan cara yang pertama, menghormati perbedaan, yang kedua, menjaga persatuan, yang ketiga, mengutamakan musyawarah, keempat, bersikap jujur dan adil, dan yang kelima, menggunakan media sosial secara bijak. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi menggunakan simbol negara, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu lahir melalui proses-proses sejarah yang panjang dan melibatkan perjuangan para pendiri bangsa. Mulai dari sidang BPUPKI, pembentukan Panitia 9, lahirnya Piagam Jakarta, hingga pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila tetap bertahan sebagai dasar negara meskipun terjadi perubahan konstitusi, pergantian pemerintahan, dan berbagai tantangan zaman. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menjaga, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Nah, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai sejarah lahirnya dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan maupun tutur kata saya yang menyakiti hati teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Rahel Muaranathanel Silagan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're